poin atau topik utama dari penelitiannya itu apa. Kemarin kan sempat dikasih gambaran sama Pak Ruslan, metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif. Nah, pertanyaan awal dari situ, kira-kira berdasarkan dari pertemuan sebelumnya, kita merujuk ke permasalahan penelitian, bagaimana sih caranya kalian lihat itu permasalahan sehingga nanti kita katakan, ilmu saya riset cocok ya untuk penelitianku, untuk skripsianku misalkan. Nah, ada yang mau sharing-sharing, kita diskusi-diskusi saja. Saya nggak bakal bahas teori, karena teorinya sudah tuntas dikasih sama Pak Ruslan. Kita bakal mulai nih nanti ini praktekkan teori yang dijelaskan kemarin, nanti menghasilkan judul saja dulu di pertemuan kita hari ini, kita sepakati. Nah, kemarin sempat tadi dijelaskan, kalau metode penelitian kuantitatif itu permasalahannya seperti ini. Kualitatif itu kayak begini masalahnya. Kalau kita merujuk ke permasalahan penelitian. Ada kemarin dijelaskan sama Pak Ruslan, atau langsung saja kuantitatif itu adalah ini dan seterusnya. Kelihatan bisa slide-nya di layar, Pak? Nah, kelihatan. Oke, info karena kalau misalkan tidak kelihatan di layar, Pak. Nah, ini penting sekali di awal. Kenapa? Karena penentuan masalah ini yang bakal bantu kalian nanti bikin bab 1, bab 2, sama bab 3-nya proposal, Pak. Kalau pusing memang mikir di sini, yakin saja bakal stuck, tidak bakal jadi bab 1, Kak. Apalagi bab 2-nya, apalagi nanti bab 3-nya begitu. Kalau jadi ini, berarti kemungkinan yakin Kak, kalian tinggal baca buku-buku, baca beberapa buku saja lah tentang teorinya, itu bakal bisa bikin bab 1, bab 2, bab 3 dan riset, Pak. Nah, itu yang dibutuhkan kalau kita mau nanti seminar proposal dulu. Di semester 7 kalau nggak salah, bisa mulai program skripsi. Nah, pertanyaan awalnya pasti bagaimana sih caranya kita tentukan masalah yang cocok untuk kita riset. Baru nanti kita pikirkan metode kita, nggak mungkin kita langsung ke metode, kan dari metode itu baru kita sesuaikan dengan masalahnya, nggak kayak gitu. Kita lihat masalahnya dulu apa, baru pikirkan bagaimana metode yang kita pakai untuk solve problem tadi. Ada kemarin yang sudah punya gambaran kira-kira apa sih, bagaimana sih caranya kalau kita mau tentukan topik penelitian kita berdasarkan materi yang sebelumnya dijelaskan sama Pak Ruslan. Saya Pak Izin. Iya. Kemarin itu Pak sempat dijelaskan cara kita untuk mengidentifikasi masalah terbagi dalam 3 sumber, di mana itu bisa berdasarkan fenomena bisnis. Bermula dari pengamatan atas fenomena bisnis yang memunculkan masalah yang teridentifikasi dan layak untuk diteliti. Itu bisa dilihat berdasarkan data. Kemudian sumber yang kedua itu bisa dari research gap atau kesenjangan penelitian. Jadi celah-celah yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti berdasarkan pengalaman atau temuan peneliti. Dan juga ketiga bisa dari teori gap, yaitu kesenjangan atau ketidakmampuan teori dalam menjelaskan sebuah fenomena sehingga teori tersebut menjadi pertanyaan. Mungkin itu Pak. Itu 3 di teorinya kemarin. Berarti yang sering tadi berulang dari yang dijelaskan sama teman itu mengerucut ke fenomenanya dulu. Karena tadi opsi yang pertama kita lihat fenomena bisnis. Opsi yang kedua research gap-nya bagaimana. Kemudian opsi yang ketiga, apakah fenomena ini relate dengan dengan teorinya begitu? Apakah fenomena yang terjadi sesuai dengan teori? Kalau tidak, maka ya perlu kita riset gitu. Nah, opsi yang kedua sama yang ketiga itu agak butuh effort lebih untuk lakukan gitu. Kenapa? Kalau yang kedua tadi research gap, untuk dapat gap penelitian atau gap suatu penelitian yang sedang ngetrend sekarang, itu butuh baca
artikel banyak. Kalau satu dua Ji, nggak dapat Ji, pasti itu research gap-nya. Kalau saya pribadi minimal sekitar 20 sampai 50 kalau levelnya karya ilmiah yang sederhana begitu. Tapi kalau mungkin yang lebih bagus, biasanya minimal seratusan artikel yang harus kita baca bersamaan, baru nanti bisa kita dapat. Oh, dari 100 ini, itu research gap-nya ini. Gap antara temuan setiap penelitian tadi yang 100 ini, itu ketemunya di sini. Si A misalkan temukan bilang, oh, tidak berpengaruh. Jadi, si B temukan berpengaruh. Nanti ada gap di situ, yang satu bilang tidak berpengaruh, yang satu berpengaruh. Jadi ada gap yang muncul, itu bagus kita teliti. Nah, tantangannya adalah harus banyak membaca. Kalau yang poin yang kedua. Kemudian kalau poin yang ketiga, fenomena yang ada sekarang dengan teori yang relevan dengan itu apakah sudah sesuai. Kayak misalkan ada fenomena kita lihat ada sebuah produk itu harganya 5.000 baru produk lain dengan bentuk yang sama dengan jenis produk yang sama harganya misalkan 500.000. Muncul nih pertanyaan, kan kalau di teori bilang semakin murah harganya suatu barang, maka kemungkinan besar orang untuk beli itu barang semakin tinggi. Tapi ini terbalik tuh. Barang yang tadi harganya 500.000 dibandingkan dengan barang yang harganya 5.000, itu lebih laku yang 500.000 dibanding yang 5.000. Berarti dia tidak sama dengan teorinya, kan? Ada gap yang muncul di situ. Bahwa ya harusnya sih yang lebih murah lebih laku. Nah, kenapa ini yang mahal lebih laku daripada yang lebih murah? Padahal di teori dibilang, ya kalau misalkan ada sebuah produk, berdasarkan anak perilaku konsumen, mereka bakal beli produk yang harganya lebih murah dibanding yang lebih mahal tadi dengan produk atau jenis produk yang sama. Sementara fenomenanya tidak. Maka bisa kita riset. Oh iya, cocok dari riset ini. Kenapa? Karena tidak sesuai antara teori dengan fenomena yang terjadi. Nah, jadi intinya di awal, capture dulu fenomenanya apa. Nah, kalian lihat dulu fenomenanya apa, baru dari situ kita lihat apa problems yang terjadi di fenomena tadi. Fenomena kan definisinya saya ambil singkat saja, nah. Saya tidak ambil dari buku. Kalau mungkin baca detailnya nanti silahkan cari di buku. Saya googling tadi malam langsung kasih masuk ke sini. Tapi referensinya ya dari sumber yang bisa dipercaya. Nah, fenomena adalah suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Jadi ada suatu kejadian terjadi tiba-tiba, terus kita bisa amati itu kejadian. Kayak misalkan biasa lewat pergi di kampus, tiba-tiba ada orang jatuh dari motor. Tak, begitu kan? Terjadi satu kejadian atau peristiwa atau fakta yang ya kita amati langsung karena di depan tak kejadian. Nah dari situ mulai Miki bertanya, pasti apalagi kalau dua orang ini yang terlibat dalam kejadian itu, mulai Miki bertanya, siapa yang salah di antara dua orang tadi? Nah kalau masuk Miki ke situ maka masuk Miki ke sini ke masalahnya. Kalau kita bicara permasalahan, maka permasalahannya ini mengerucut ke pernyataan yang mempermasalahkan suatu variabel atau hubungan antara suatu variabel pada suatu fenomena. Jadi tadi fenomena terjadi pasti banyak sekali variabel yang pengaruhi. Kita kayak misalkan tadi kecelakaan, ada orang kecelakaan, kan banyak sekali variabelnya di situ. Ngantuk jika pengemudinya, remnya keblong begitu. Kemudian sambil dengar musik jika bawa mobil atau bawa motor, kemudian bertengkar kita di kendaraan sama temannya, ada barangnya jatuh diambil, itu variabelnya semua. Nah kalau dalam riset bisa kita teliti semua variabelnya, tapi waktu dan biayanya bakal besar. Makanya kita butuh kerucutkan ini masalahnya. Nah jadi pemikiran dasarnya kayak gitu. Ada fenomena kalian lihat, kayak kalau di bidang kita teknologi misalkan ada UMKM, dia ya begitu-begitu bisnisnya, dia masih menjual secara tradisional. Banyak UMKM di Makassar, fenomenanya adalah banyak UMKM di Makassar belum menggunakan teknologi. Misalkan kita drop di sini atau saya ambil nih sticky notes-nya, saya taruh di sini, saya sebutkan nih apa fenomenanya. Nah, saya coba fenomena yang simpel-simpel dulu deh. Yang itu mah tadi ada dua produk yang sama.
sama, kemudian harga berbeda, lebih laris yang mahal begitu. Nah, anggaplah ini fenomenanya. Jadi ada dua buah produk atau dua buah brand lah, itu sama produknya. Anggaplah apa di yang lagi tren sekarang? Oh, minyak apa yang mie Pak pedas-pedas yang terkenal. Nah, pokoknya itulah. Pokoknya ada penjual mie begitu, dia jual dengan harga 10.000. Nah, kemudian ada penjual mie yang lain, dia jual dengan harga 20.000. Kita bandingkan mie. Nah, ternyata kondisinya ini lebih laku Ki yang harganya 20.000. Yang 10.000 tidak terlalu laku. Nah, ada fenomena kayak gitu. Jadi ada dua produk, produknya sama, harganya beda, tapi lebih laris yang mahal. Kayak HP misalkan, bah, laku sekali kayak iPhone. Begitu. Padahal ada juga HP lain yang jauh lebih murah daripada itu. Nah, sekarang dari fenomena ini, kira-kira kita predik nih apa masalahnya. Nah, kita kasih masuk lagi di sini. Coba misalkan problems yang pertama kan, saya kasih masuk misalkan sorry, di sini misalkan kualitasnya mempengaruhi pembelian nih, atau keputusan pembelian. Nah, ada yang lihat dari perspektif ini bahwa ya laku kenapa? Karena kualitasnya pasti bagus dibanding produk yang satu ini. Walaupun mungkin harganya tadi berbeda, tapi orang lihatnya dari sisi kualitasnya. Nah, kemudian kita lihat lagi, oh ya misalkan rasa makanannya, jadi dia lebih laku walaupun harganya mahal. Kenapa? Karena rasa makanannya itu mempengaruhi orang beli tadi produknya walaupun dia lebih mahal. Nah, ada juga karena ini kan kita beda-beda perspektif kan, nggak mungkin satu orang kini atau dalam kelas ini ada 40 orang itu sama semua perspektif tak melihat suatu fenomena. Ada orang bilang kayak begini, supaya laku ini produk yang tidak laris tadi yang lebih murah, mau nggak bikin ki rasanya jauh lebih enak begitu. Jadi yang pertanyaan muncul di kepalanya, bagaimana supaya makanannya enak begitu. Laku ki pasti lah, karena perspektifnya kalau enak ki pasti laku, pasti dibeli sama orang lain. Apalagi harganya murah. Jadi di kepalanya itu muncul masalahnya adalah bagaimana caranya supaya ini makanan tadi yang harganya 10.000 itu bisa enak rasanya supaya bisa bersaing dengan yang harga 20.000 tadi. Karena dari faktor harga menang mungkin. Nah, anggaplah ini Murti tiga problemsnya. Ini. Nah, ini jangan pakai kalimat tanya di cara supaya begitu makanannya enak makan. Nah, ini kita kasih keterangan yang lebih murah nah, karena yang mahal kan laku. Nah, ini misalkan kayak gini. Jadi tadi fenomenanya ada dua produk, sama produknya, satu harganya lebih murah, yang satunya lebih mahal, tapi lebih laris yang mahal tadi. Sekarang dari fenomena itu kita lihat apa sih problemnya, apa masalahnya, variabel apa yang pengaruhi sehingga produk yang lebih mahal tadi ini itu lebih banyak dibeli sama orang, lebih banyak dibeli sama masyarakat. Yang pertama pasti muncul pertanyaan, jangan sampai kualitasnya lebih bagus, makanya orang beli itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai rasanya lebih enak, makanya ya orang lebih suka beli produk yang lebih mahal tadi. Atau ada juga perspektif lain bilang, oh iya, bagaimana caranya supaya yang tadi nggak laris ini kan, yang nggak laris di produknya, walaupun harganya murah,
kita kasih enak ya rasanya, kita bikinkan resep yang baru supaya nanti laris juga bisa bersaing sama produk yang apa ya, yang 20.000 tadi harganya yang lebih mahal. Nah, anggaplah ini tiga tuh. Nah, dari sini kita kembangkan nih pertanyaan penelitian tak. Nanti bakal terkonek ini dengan apa ya, dengan materi yang dikasih sama Pak Ruslan 4 kali kemarin. Khususnya penelitian kuantitatif sama penelitian kualitatif. Nah, nanti dari sini bikin Miki kayak pertanyaan. Dah, sama kalau kita design thinking, bikin Miki how might we? Bagaimana kita menyelesaikan kini masalah? Nah, saya copy misalnya ini, biar langsung saya ganti menjadi pertanyaan. Di sini muncul pertanyaan. Apakah kualitas mempengaruhi keputusan pembelian? Pertanyaan yang pertama. Kalau yang ini, ya gampang saja kalau kita menjadi pertanyaan sama dengan di sebelah tadi. Apakah rasa makanan mempengaruhi keputusan pembelian? Nah, kalau yang ini agak beda. Kenapa? Karena dia bertanya caranya. Berarti kalau ditanya ke caranya, kalau dia mau cara berarti bagaimana pertanyaannya? Bagaimana membuat makanan yang enak? Nah, muncul nih pertanyaan penelitian, Kak. Kalau ada begini, berarti ya alhamdulillah hampir nih kayaknya 50%, sekitar 60-70% muncul biji dulu tak nanti itu. Nah, ini dah apakah yang pertanyaan pertama tadi dari fenomena ini, apakah kualitas mempengaruhi keputusan pembelian? Oke. Apakah rasa makanan mempengaruhi keputusan pembelian? Karena banyak sekali tuh variabel yang mempengaruhi kini. Kalau saya mau tambah di sini masih banyak. Contoh misalkan kalau saya mau tambah satu, daya beli, pendapatan mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, ini bisa jadi juga ada pengaruh pendapatan di situ. Berarti mungkin bisa saja orang yang lokasinya atau orang yang sering belanja di situ toko rata-rata orang kaya sih. Makanya dia tidak peduli harga. Atau di kota tempatnya itu rumah makan ada, itu sebagian besar penghasilannya tinggi, maka ya dia tidak peduli di harganya, dia lebih peduli mungkin karena rasanya enak misalkan. Makanya dia beli yang makanan tadi yang harganya lebih mahal. Nah, contoh lain misalkan di sini saya ubah lagi, jangan berpendapatan, coba lokasi restoran misalkan. Nah, ini juga berpengaruh terkait dengan fenomena ini. Kenapa makanan tadi yang harganya 20.000 lebih laris? Mungkin karena lokasinya dia di pinggir jalan. Orang mau beli tinggal berhenti, parkir sekitar 5 menit, kemudian setelah itu dia bisa pesan. Kalau yang satu mungkin parkir, jalan sedikit lagi masuk lorong, baru dia bisa beli. Itu muncul semua di sini masalah. Jadi semakin baik, semakin ada sebuah fenomena nanti kita lihat, itu banyak sekali masalah yang bisa muncul di situ. Makanya kita perlu kerucutkan kira-kira masalahnya apa gitu. Jangan sampai bikin judul pengaruh, misalkan analisis penjualan produk A sehingga analisis penjualan produk A terhadap kebutuhan konsumen misalkan. Kalau kayak begitu terlalu luas nanti permasalahan yang kita mau bahas. Walaupun ya di dalamnya bisa kita deskripsikan nanti fokusnya. Tapi harus mikir filter memang apa yang kita mau fokuskan dulu. Kalau semuanya kita mau riset sebenarnya bisa, tapi mahal tuh. Karena kalian kan kayak misalkan skripsian itu 1 semester kita program di awal semester, diharapkan selesai nanti di 6 bulan itu. Kalaupun tidak, mungkin menyeberang 1 semester nggak apa-apa, masih 50 menit. Tapi kalau menyeberang ke 10 semester, ya di DO nanti nggak selesai-selesai. Makanya begitu lihat fenomenanya, di bagian masalah, batasi minimum mungkin sampai di mana kita riset. Kalau misalkan kayak begini terlalu banyak, saya pikir, banyak sekali nanti biaya aku yang keluar ini. Sementara saya mahasiswa, uang kos-kosanku, uang hidupku itu pas-pasan setiap bulan. Jamnya yang ini lokasi deh, hapus nih. Nggak perlu bisa begitu. Lihat lagi, jangan nih pendapatan deh, terlalu panjang nanti nih risetku.
buang saja. Nah, akhirnya terakhir, oh ini mau 3, coba saya pertanyakan. Lanjut Kak bikin pertanyaan penelitian kayak gitu. Nah, jadi masalah di fenomena ini bisa kita riset semuanya kalau mau Ki, tapi pertimbangkan Ki biaya sama waktunya. Karena biasanya kalau penelitian S1 itu paling lama sekitar ya 3 bulan lah paling lama. Mau 1 bulan juga kalau datanya ready, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai Ki bertahun-tahun, jangan Ki. Pikirkan Ki jadi masalah yang lain yang mungkin lebih singkat kita bisa riset Ki nanti dalam waktu 3 bulan tadi. Dari situ bikin Ki pertanyaan penelitiannya apa. Nah, anggaplah pertanyaan penelitianku ini 3. Nah, ini 3 pertanyaannya. Sekarang kita kumpulkan ini tadi pernyataan pertanyaan ini ke dalam satu template yang saya siapkan di bawah yang ini. Saya bikinkan Ki banyak-banyak tempatnya karena tadi pikirannya bisa kita tulis banyak. Cuman ya saya ambil 3 saja contohnya. Kalau kalian nanti praktekkan di rumah banyak nggak apa sih. Tapi timbang-timbang kayak tadi saya bilang, nah jangan sampai terlalu banyak, tidak bisa kita nanti selesaikan ke semua. Nah, anggaplah ini, 3 permasalahannya. Saya ganti warnanya saja. Nah, ini 3 tadi permasalahannya di atas. Nah, sekarang dari 3 permasalahan ini, coba kita geser ke sini. Kemarin saya jelaskan Ki Ruslan ini kan. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dari fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Jadi intinya sebenarnya kuantitatif. Kalau pertanyaanmu itu menghubungkan sesuatu dengan yang lainnya, itu bakal mengarah ke sini. Nah, contohnya misalkan kayak tadi ini. Kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Maka yakin saja ini bakal arahnya ke penelitian kuantitatif. Karena dia coba hubungkan Ki antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Dia mau melihat hubungan kausalitas antara variabel tadi, kualitas, dengan variabel keputusan pembelian. Maka kalau pertanyaan penelitiannya kalian seperti ini, bakal masuk ke dalam penelitian kuantitatif. Pas di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi pertanyaan yang kedua. Apakah rasa mempengaruhi keputusan pembelian? Sama toh? Ini juga dia mau lihat apakah rasanya tadi makanan itu ada pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Maka ini juga pasti arahnya ke sini karena dia mau lihat hubungan kausalitas antar variabel tadi. Nah, ini coping juga pindah ke sini. Nah, tapi dua nih pertanyaan yang mengarah ke kuantitatif. Sekarang lihat lagi pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga dari fenomena yang kita amati tadi, bagaimana membuat makanan yang enak? Nah, ini bagaimana? Tidak ada hubungannya antara satu variabel dengan variabel yang lainnya gitu. Dia mau cari, bagaimana sih prosesnya kita bikin? Lihat mungkin ya sama Mbak kalau mau masak, kalau mungkin belajar resepnya, itu pasti harus kita amati apa-apa bumbu yang kasih masuk di makanannya. Kayak misalkan dia mau masak apa di sayur begitu, berapa percikan. Biasa kan kayak saya kenal itu diambil saya pakai tangannya garam, baru dia kasih masuk gitu begini sesuai dengan perasaannya dia. Pasti kita amati itu. Oh kita amati dia berapa kali sih dia masukkan jarinya ke tempat garamnya baru dia kasih masuk ke dalam masakannya. Berapa banyak wortel dia potong baru nanti dimasukkan ke dalam masakannya. Berapa banyak misalkan apa di kayak penyedap rasa dia taruh takarannya di sendok baru dia kasih masuk ke masakannya. Nah, kalau penelitian kayak begitu, seperti yang saya jelaskan tadi, itu arahnya ke sini, kualitatif. Penelitian yang menggunakan data deskriptif, tadi kan deskriptif, yang bisa kita amati dengan bahasa tertulis atau lisan. Kita amati perilakunya orang lain. Nah, ini kita amati perilakunya orang lain buat makanannya, supaya bisa dibikin resep yang enak tadi. Atau kita nonton YouTube, bagaimana orang lain memasak dan hasilnya enak, kita coba kembali, betul tidak enak itu makanan, maka ya dia masuk ke sini. Ada juga di sini kata kuncinya. Dia fokusnya ke pertanyaan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Bukan apakah, makanya maksudnya kuantitatif. Kalau dia bertanyaannya bagaimana, dia lebih ke kualitatif tadi. Maka ini masukkan ke sini.
ini jadi kualitatif. Sekarang ada satu lagi tadi saya bilang, social development ini yang banyak sekali digunakan oleh teman-teman senior-seniornya kalian. Kenapa? Karena kita mau bikin produk di skripsinya kalian. Nah, kalau research and development itu adalah menciptakan produk baru atau mengembangkan atau dan digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Jadi, kalau kita lihat tadi fenomena, ada mie masakannya ini, ada mie makanan yang dia bikin begitu, ada mie-nya kali dia bikin. Tapi kita curiga tidak laku produknya dengan harga yang lebih murah karena rasanya tidak enak. Sehingga muncul tadi pertanyaan ini, bagaimana membuat makanan yang enak? Nah, dari sini kita lihat tadi definisinya research and development masuk kita. Jadi, langkah-langkah apa sih yang kita lakukan untuk menciptakan produk atau mengembangkan produk yang sudah ada, nanti biar efektif ini produk kalau kita jual sih. Kalau dibawa tadi ke fenomena, kita bikin makanan dengan resep yang baru, nanti kita jual sih lebih laku sih daripada sebelumnya. Nah, kalau kita bicara pertanyaannya research and development, arahnya ke apakah masalahnya ini tadi, fenomena yang kita tanyakan tadi itu, yang kita amati tadi, bisa selesai dengan produk yang kita kembangkan nanti. Nah, berarti ini yang pertanyaan bagaimana tadi menghasilkan produk nanti. Produknya bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk resep, dan tentunya bakal bisa menyelesaikan fenomena ini, bisa mungkin merubah fenomena yang tadinya laku yang lebih mahal, dia balik ternyata bisa dibersaingin yang lebih murah dan lebih laku daripada yang lebih mahal tadi. Maka ada kemungkinan ini juga bisa masuk ke dalam riset yang ini. Nah, tergantung tujuannya kalian nanti. Nah, kalau sampai mungkin di sini, mulai mungkin pakai pertimbangan pribadi tak? Yang mana yang saya mau teliti ini? Apakah muka ke kuantitatif, muka ke kualitatif, ataukah muka ke research and development sesuai kebutuhan kita? Kalau misalkan kalian cuma mau mengkonfirmasi saja apakah kualitas barang, tekan kalau kuantitatif itu dia tidak menghasilkan kayak produk begitu. Dia nanti kayak rekomendasi saja bahwa oh iya ternyata ini makananmu tidak laku, walaupun harganya murah karena kualitasnya tidak bagus. Kalau kita riset yang pertanyaan pertama ini, jadi kalau kalian mau kasih rekomendasi kayak begitu saja ke penjualnya nanti, tidak laku di makanan, kenapa? Karena kualitasnya tidak bagus. Apa dasarnya? Hasil riset. Maka yang cocok kuantitatif. Atau kalau mungkin kasih rekomendasi, ih tidak bagus, tidak laku makanan, kenapa? Karena tidak enak rasanya, walaupun murah. Begitu bahasa dari penjualnya. Maka yang paling cocok kita lakukan adalah riset yang mengarah ke kuantitatif. Tapi kalau misalkan mungkin kaji lebih lanjut, kenapa nggak laku kini padahal murah begitu? Kita tongkrongi ini penjualnya, bagaimana caranya dia bikin itu produknya. Dari situ bisa kita dapat insight. Ternyata tidak laku, ini kenapa? Karena jorok di penjualnya. Pada saat dia bikin makanannya, mungkin ada orang yang lagi makan, di situ dia lihat nggak cuci ke tangannya, nggak apa sih begitu kan? Maka nggak laku kini barang. Kita kasih nanti informasi bahwa oh iya dalam proses kau bikin ini makanan ini ada yang tidak disukai sama orang lain, penjualmu jorok jika bahannya tidak berkualitas, sayurnya layu misalkan. Nah itu kalau kita bicara penelitian kualitatif. Jadi kalau mungkin kasih rekomendasi kayak begitu, maka cocoknya kualitatif. Tapi kalau misalkan di pikirannya kalian, kasihan kini penjualnya kok dong. Kalau begini terus bangkrut kini nanti. Mau kak bantu ki deh supaya bertahan ki UMKM-nya. Oke, supaya bertahan ki, saya bikinkan ki, saya bantu ki kembangkan resep yang baru supaya nanti bisa bersaing sama yang harganya 20.000 tadi. Mungkin walaupun naik harganya 2.000 misalkan, tapi masih bisa bersaing dengan yang harga 20.000 tadi. Maka turun ki langsung ke tempat yang punya UMKM-nya, kita ajar, kita bikinkan ki atau kita ajar cara bikin makanan yang enak. Kemudian nanti kita ikuti sampai dia jual ke produknya. Kalau dia jual ke produknya baru laris nih, berhenti kemudian tak. Karena target tak mungkin meningkatkan tadi dari kalau kita sudah saing di lain. Maka kalau kayak gitu, masuk di metode tersebut bikin judul tak dari sini.
Contohnya misalkan kalau yang ini lah, kita bikin itu. Nah, ini jangan juga proses nanti kayak begini, karena sesuaikan kita bidang karena kita menjadi digital. Misalkan analisis atau implementasi tadi implementasi pengembangan produk makanan di PT XYZ untuk menciptakan kualitas rasa yang lebih baik. Nah, jadi itu nih. Sekarang coba ya lihat yang punya. Nah, ini misalkan. Jadi saya jadikan itu. Taruhlah dua-duanya tak jelas. Pengaruh. Sorry. Analisis. Pengaruh kualitas dan rasa makanan terhadap keputusan pembelian konsumen pada rumah makan XYZ. Nah, jadi yang sebelah lagi. Nah, analisis faktor yang mempengaruhi terhadap penjualan produk pada rumah makan XYZ. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kalau kalian berpikir jadi untuk bikin terlalu berpikir tuh bahkan saya biasanya kalau bikin kayak gini ya yang kalian berpikir lebih kelas ya karena saya punya konsumen juga salah satunya biasa kali lakukannya pada jelas itu pas saya lihat sama barang yang ada kan bisa dulu baru satu. Nah ini contohnya kalau kita bikin gitu saya waktu bikin skripsi itu saya ulang pada sini beda-bedanya kayak gini. Di rumah sakit Wahidin saya kan penelitian kemarin Wahidin poli paru itu dokter ahlinya sudah tua sekali. Jadi pada saya mau meneliti saat kemarin itu saya lihat yang terjadi di sana khususnya di poli paru penyakit yang dalam ada dua dokter ahli dua ahli dan tidak dokter lain. Nah, dari situ saya kembangkan masalah yang pertama bagaimana supaya SDM yang lebih data bisa ganti. Kemudian yang kedua bagaimana regenerasi kalau mati ini bagaimana caranya diambil obatnya kalau misalkan tiba-tiba meninggal kalau sekali dan di dua ini yang paling sering ada yang di bawah rata-rata dokter koas kalau tidak ada presiden tahun keberapa itu berlaku untuk ya bagi rumah sakitnya atau ini bagaimana transfer oleh ahli itu dalam menggunakan teknologi. Jadi saya waktu riset satu buku pertanyaan ibu ini karena anak ini itu jarang sekali kuantitatif kemudian kami dari semester 4 di penelitian itu sudah anak yang di mindsetnya tidak mungkin menjadi kuantitatif pasti kualitatif atau kalau tidak dari development makanya diparahkan lalu itu pas banyaknya bagaimana kita sudah risetnya itu bagaimana bukan apa
tadi bisa ditimbang nih. Kalau arah itu SDM itu tidak sampai buku. Kalau punya dengan saya lebih ke arah teknologi. Maka yang ini saya tidak pilih sebagai urusan saya. Karena saya arahnya ke sini bilang wajib kualitatif atau independen dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana negosiasi kalau misalkan pada kita. Nah ini kan yang bisa kita pecahkan. Saya mau panjang itu belum bisa. Ini saya skip. Nah kemudian yang terakhir, bagaimana awan yang tadi yang sudah awan saya masuk ke dalam teknologi untuk dalam komputer masuk di ilmu informatika pasti bisa ini bisa masuk ke dalam ini itu yang saya kemarin saya bikin penelitian besok kan bagaimana caranya seperti tadi pengetahuan tadi itu ke dalam teknologi komputer dari sini muncul tapi baca dulu baru nggak mungkin kita bikin yang spesifik kalau ada baca kita sudah belajar Pak Parus kita juga besar pasti saya punya pengetahuan dasar caranya hal seperti ini olehnya di dalam teknologi muncul dulu kemarin itu perencanaan dan pembuatan solusi ekspektasi sistem untuk analisis penyakit dalam manusia. Ini kemarin dari saya dari pertanyaan ini. Jadi pertanyaanku bagaimana cara transfer menggunakan teknologi bertahun-tahun depan dalam kalau dia mati misalkan besok itu ada sih software ini yang teman-teman bisa pakai ini juga. Mungkin pada saat itu ya atau pada saat kuliah ada materi yang belajar di diskusi eksamen kami kemarin sehingga kira-kira dengan seksi ekspor ini saya bisa bertahan dengan pengetahuan dari orang lain supaya itu walaupun ada yang pertama dan hal yang kedua berbeda pendapat bisa juga buat ditemukan kadang-kadang kalau saya ahli bilang A dua bilang B biasanya kalau itu apa itu buat pilpres itu kadang yang biasa yang A B lain di situ tidak mungkin yang ada apa yang kita bahas. Nah itu bisa terjadi juga di ahli. Jadi dengan proses ini bisa kita bedakan si A bilang begini mudah-mudahan merahnya di mana. Nah dari situ saya pelajari kemarin di kelas. Saya pikir ini yang paling cocok aja jadi begini. Perencanaan dan pembuatan proses untuk analisis manusia. Ini bisnis sehingga bisa belajar kemarin. Dasar-dasarnya satu-satunya yang saja. Dia bagaimana selama analisis dan begitu. Kalau misalkan sebenarnya kita sini ada kan di sini 24 ada warna orange. Kalau yang sinar paling kayak saya kan yang sinar paling begitu. Saya kan di sini. Apa seperti ini? Kalau saya sedang ini kalau masuk di bawah saya itu sudah yakin tapi kalau masalah sudah lalu sesuai ini yang agak tadi tapi nanti saya rugi tapi ini yang nanti minggu depan kalau saya sudah masuk lagi saya tahu ini tapi masuk lalu di itu tapi saya yakin tidak perlu diskusi itu belum pernah lagi sampai tanpa tadi ada juga jelaskan saya itu belum yakin ini saja itu kita ibu ini dari silakan tapi kalau kayak gini kalian bisa saja ini kalau salah hidup tadi karena kalau semua tidak isi ini bakal tidak kedahuluan di pertuaruan nanti silakan linknya ini kalau masalah kalian diterima masing-masing diterima
seperti kita akan sendiri. Kalau sampai di tahap ya dia di masuk-masukkan di lain olah-olah yang di sini kita saya yang kalian yang flash disk nanti masuk dan terus ini dilakukan. Nah kalau politik saya paling satu dilakukan kita bahas ya sasa misalkan yang orang-orang lain yang lain misalkan dia lalu nanti kita bahas dari situ nanti kita bisa lakukan ini kurang lebih gambarannya saya yang langsung dengan how to find your research problems. Nah, kalau kalian ada yang bisa bukan karena saya lebih banyak inti benar-benar intinya saya itu saya bayangkan outputnya sama-sama dan dia satu-satu dia tapi kalau begini kalau sebisa mungkin saya sama-sama bisa tapi idealnya harapan saya ya judul yang di sini itu yang besar kembangan itu biar itu untuk transaksi di sini ada saya ada transaksi lagi untuk ada transaksi lagi dari sini buat saya sudah transaksi dua minggu lain kalau misalkan konsistensi yang gitu kan begitu saya namanya yang kalian masukkan di sini adalah dulu prinsip kata diskusikan sama sebelum yang lain atau kalau pemimpin lain sampai bahkan Yusuf ini sudah dari kira-kira dia memimpin dan sampai sekarang dia seolah-olah kalau misalkan sudah sering-sering lagi lagi itu kalau ada kalau sudah selesai tapi kembali lagi masalahnya start awal ini harus anak-anak kalau dulu nggak memang ya hanya kalau bisa terus nanti itu pertimbangannya jadi tadi teman-teman bisa tiga bagaimana ada bisnis ada bisnis ada fenomena teori cari ide ini nanti diskusi lebih apa yang kalian yang sesuai kalian kritik dan itu yang terkait dengan hal-hal yang kita salah dengan satu fenomena itu sebenarnya sama-sama dan kalau bisa masuk ke dalam harus semua langkah dan udah lagi kalian terus kira-kira masalahnya kemampuan sampai mana setelah itu semua sekali pertanyaan apa kalau ada pertanyaan yang tidak di sini sebelum berjalan misalnya kalau banyak nah setelah itu langsung masuk ke sini kumpul di sini dan tadi sama kualitas kualitas nah setelah itu kalian ya apa dibalik dulu kalau kayak ini tinggal kalian mual tapi kayak gini semua tempat bisa disampaikan kalau dia nggak rasa tidak terlalu dijelaskan seperti itu kalau dia nggak rasa kayak terlalu di sini ada tidak tapi ya apa dibalik agak sulit sedikit supaya bisa disalip karena ada motivasi kalau orang itu juga sudah dirasakan terima kenapa ini tidak apa-apa ini perkataan dari saudara masyarakat yang bisa direalisasikan untuk menjadi salah-salah. Nah kalau orang itu pasti ke sini kualitas itu bisa pasang tapi ya kembali lagi ke konsep yang kita pelajari kalau memang sesuai baru kita makin
intinya dia masih sekarang berada di anak-anak itu bisa nanti silahkan kalian yang itu lihat dengan mata kemudian dari situ mereka tidak untuk kan dia baru ada di kira-kira yang ada seperti ini yang bisa selesaikan dan kira-kira yang bisa diselesaikan sama undang-undang tidak ketika sendiri ada tiket kalian berapa ibu tiket kalian saya bisa begitu bagaimana jelas dengan baik-baik dengan kalau dari ini masuk aja dari yang saya minggu depan saya langsung buka ini aku nanti kalau ini saya pelajari bisa begitu tadi situ baru pada saat mungkin kalau sukses dulu. Nah, kalau kita belajar tiap dulu kita bikin satu minggu depan kita bikin satu lagi sampai teman-teman kita bisa selesai satu tiga. Nah, bisa begini ya. Kadang-kadang diskusi tentang yang proposal yang saya bikin ini. Oke, kurang lebih gitu dari saya hari ini. Kalau misalkan ada yang bisa diskusikan, kita akan diskusi lagi. Nah, nanti kalau sudah masukkan di sini kan. Kalau ada sini ada yang di sini. Biar saya bisa ada gambaran berdasarkan itu juga bisa mengangkat ini. Kalau sudah ada KPK harus begini. Biar kita bisa diskusi kembali sebelumnya masuk ke dalam Oke, ada yang mau diskus silahkan kita make-make saya bisa dari hal-hal yang juga make-nya masing-masing aja kita mengangkat dari sisi tentang materi kemarin kan dikasih tugas sama Pak Ruslan ini buat juga tapi yang mengarahkan metode kuantitatif. Tapi kemarin masih buat itu sampai di bagian tujuan penelitian ya apakah itu saya lagi tabung untuk buat seperti ini tapi kata Pak Ruslan itu tugasnya belum bisa semua jadi belum bisa ditahu atau itu tugasnya lain atau tidak. Oke, boleh pakai itu dulu sama-sama sih kalau permasalahan kayak gini kan buat nanti mungkin untuk nanti belum ada lagi ini bisa strategi paling dan tidak kita kalau kita bisa jadi nanti mungkin kami juga jadi nanti mulai dari di kerjanya saya itu bakal lebih baik diskusi kayak gini ya nggak bakal terlalu banyak masalah kayak kemarin itu pakai kata-kata atau dia masih juga penelitian kualitatif dan intinya dia berdua cuma dia lebih pada sudah salah kalau yang kedua tadi ya dan dapat yang dia juga berarti karena nanti pada kalau ada sesuatu yang bisa jadi kita bisa berdiskusi nah yang kurang mungkin kalau misalkan ada sebelumnya saya kasih dan memang harus tidak nanti ada sesuatu lagi begitu juga yang saya yakin sudah harus statement yang kuat tentang itu yang saya yakin karena kalau saya tanya kenapa dilakukan begini beda-beda di mana beda-beda tidak bicara terusnya harus ada perbedaan yang berbeda ya kenapa sudah ada lagi kita itu paling
tadi harus jadi ada kemudian yang lebih resesi mahal. Oke, nanti yang template adalah selesai sesuai masalah yang di hasilnya. Cuman depannya tadi kalau mau individu sebaiknya kita lihat ini tempat kerjanya. Dia bisa tinggal sendiri dia sampai teman-teman juga yang harus ikut lalu itu dan dia ketika di sini bikin verifikasi dulu atau kalau mau pas kosong juga kalau mau bikin cek verifikasi dari saya yang jelasnya isinya kita mau almari dari sana kita akan tahu sudah selesai supaya lebih dalam struktur kita lebih tapi saya tanyakan masalah kita lihat langsung yang salah kemarin kemudian dia research pertanyaan yang gitu kemudian dia kenapa pilih misalnya kemarin ada bisa jadi tidak Oke, hal-hal yang lain yang luar biasa silahkan ada diskusikan. Pak, izin tanya bisa yang bagi yang misi kita jadwalnya ada setelah dengan jadwal misi karena kelas kita ini mau juga oleh progres ini jadi bisa tapi kelas kita ini rencana mau offline hari Kamis jam 1 tadi ke operasi kota dia bilang saya cari ruangan yang mau teman-teman offline lagi nanti kalau mau ikut di kelas B jam 1 nanti kita hari saja kita juga online masih oh iya paling harus karena kelas belum ada informasi ini kita masih lanjut sama kalau kelas B hari Kamis satu kali di sini sementara pertimbangannya mau offline karena mereka lagi dari awal nanti bisa isi banyak kalau misalkan terkendala waktunya kalau yang kayak begini tapi paling kalau yang kayak lain itu ya ada program jadi kita mereka bisa melakukan mesin ini baru jangan kayaknya
sudah selesai semua materi yang tinggal dicari saja. Nah, nanti selesai kan hari Kamis bisa jadi nah. Oh iya. Oke, ada lagi boleh silakan aktifkan saya langsung kita diskusi. Bapak itu nanti kalau sudah ada dari dulunya ditempel ke sini yang Bapak share sekarang kan? Iya. Tempel di kelasnya biar nanti di sini. Bisa dibedakan nanti itu tabelnya antara kelas D dengan kelas C biar beda. Beda nanti ini kasus yang kita khusus kelas D. Kelas A ini juga sama. Oh iya baik. Kelas D itu yang lebih belajar jadi tiap kelas yang kita punya di semua. Pak, kalau saudara kalau kita semua di sini baru masuk Google Doc lebih aktif di situ. Lalu saya lagi yang bertanya. Oke, saya Pak. Ini Pak mau tanya kan tadi yang di MSB mengubah itu yang Talenta. Nah, tanyanya kalau yang udah ikut MSB cuman tapi mau ikut ini yang Talenta bisa nggak Pak? Awal enggak terdengar mau di offline kan ada yang mana? Kalau secara keseluruhan saya nggak tahu sih Pak, tapi saya dan teman satu orang itu mau ikut Pak. Nanti saya sebut dulu taman dari kelas D. Kalau misalkan kelas D kan saya minta mereka tempat kepala lab rencana saya pakai lab ada lab di atas itu manajemen biasanya kosong di sini dan pada bulan jadi di kan pasti 10. Jadi saya bilang dari kantor operasinya coba kalau tahu atur dari orang kali siang di situ kalau bisa pakai saya nanti kali muat hari Kamis satu kalau misalkan nanti beberapa orang ada yang bergabung karena kalau semua di kelas semua di kelas tak masuk ke situ dan bakal mau jadi kalau misalkan ada beberapa kali 2 orang mau coba offline dengan alasan alternatif yang dari di lain sebenarnya. Nah nanti kalau saya mungkin bisa dipakai orangnya saya update lagi informasi kita. Oke baik, terima kasih Pak. Ya, karena masih dengan cara-cara uang ini. Izin bertanya Pak. Oke. Jadi kelas D jadwalnya Pak ikut ke kelas D atau ya kelas D Pak? Kelas C sama D kan kita setiap hari ini hari Selasa jam 40 ya. Iya Pak, tapi kan teman-teman banyak juga amal misi dari Pak dan bertabrakan. Oh, bisa kalau boleh hari kayak gini hari Selasa jam 9.40. Kalau misalkan nggak bisa kita cari kan lagi waktunya. Nah, nanti Ilfa sama ketua kelas lain diskusi mungkin
kira-kira bagus nih. Nah, nanti update info saja ke saya apa kemarin sama Pak Ruslan hari apa sama kita Hari Jumat jam berapa jam 2. jam 2 saya agak risih sebenarnya kalau hari Jumat. Kenapa? Karena kalau ada tiba-tiba sebenarnya seminar soalnya ada seminar ujiannya seminar itu rata-rata biasa dikasih di hari Jumat, dan mayoritas ini yang sementara berproses itu adalah minggu yang sudah bagus itu tidak ada 5 orang saja itu kan hari Jumat ini kayaknya. Nah kalau misalnya tiba-tiba kayak begitu agak susah masuk di hari Jumat hari kedua. Jadi saya minta kemarin kasih di hari yang lain karena pertimbangan itu. Tapi kalau misalkan nanti saja tetap sementara ini di awal Jumat, ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan kayak tadi ada tiba-tiba mahasiswa yang ujian di siang, ya terpaksa kita harus reschedule kembali jadwal. Nah itu pertimbangan kalau hari Jumat, karena hari seminar itu prodinya kalau tidak hari Jumat itu biasanya hari Senin selalu bikin seminar di situ, seminar proposal, ujian hasil, ujian tutup, ujian ini dari itu misalkan. Nah kalau tiba-tiba ada bapak kayak minggu ada 5 orang hari Jumat, ya bisa sampai sore pasti bakal berpikir schedule itu. Jadi kalau kan jadwalnya mau hari Jumat tetap jam 2 nanti gua pindahkan lagi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dapat kayak info 1 hari sebelumnya kemarin senior besok kemarin ada episode seminar, berarti kita harus cari yang lain. Begitu kami kalau misalkan hari Jumat. Nah Iya Bapak, nanti saya diskusikan kembali dengan kalau misalkan hari Jumat jadi karena ada 2 kelas ini, ada saudara konservasi di hari Jumat. Mereka pagi sih sebenarnya, cuman karena biasanya seminar dari pagi sampai sore kalau ada hari Jumat, jadi yang hari Jumat bisa kasih tinggal di hari lain. Kemarin makanya hari Sabtu, tapi hari Sabtu ini saya ngambil di PPI juga di itu. Nah nanti diskusi lagi kembali dulu. Nah, kalau misalnya tetap hari Jumat, ya mungkin juga tadi kalau ada seminar mungkin kita pindahkan ke hari yang lain pertemuan. Itu sih paling. Tapi kalau tidak memungkinkan Bapak, kita tetapkan saja di hari ini, hari Selasa dengan jam yang seperti tadi. Kalau misalkan kesepakatan saya ikut saja kesepakatan kalian nanti infokan. Kalau misalkan yang ingin sih tadi tidak bisa ikut pada hari tersebut, nanti bisa ikut hybrid di kelas B. Nah hari Kamis kan jam 1 bisa di sini. Pokoknya diskusi mungkin dulu ini kelas-kelas kesehatan kalau misalkan ya itu tadi pertimbangannya mau hari Jumat tidak apa dibilangnya hari Jumat, cuma itu kalau hari Jumat kan hari terakhir dalam minggu tersebut. Jadi kalau mungkin tiba-tiba di ujian baru infonya hari Kamis mau dikasih pindah mundur ke lagi pertemuan ke 1 minggu, pasti minggu depannya tiba-tiba kita bikin tambahannya pindahkan ke jadwalnya dan mungkin mundur ke hari yang sudah lewat tadi kayak gitu pertimbangannya. Diskusi dulu lah dulu pas sama ya kelas C, nanti info ke saya bagaimana. Oke, lagi apa? Bapak boleh bertanya lagi, tapi terkait dengan
ini terkait mata kuliah e-commerce, e-commerce, cloud system. Iya, Cloud system itu kapan bisa mulai? bisa diakses. Jadi kalau mau akses langsung masuk ke course-nya. Jadi kalau yang sistem silakan kalau mau diakses course-nya langsung kita akses. Kalau ada untuk masuk ke Squad Indonesia, yang bisa mesti coba lihat di kontennya, belajar mungkin mulai pertemuan pertama sampai dengan belajar. Bisa mesti kerja juga list-list yang bisa knowledge-nya kita. Bapak untuk membuka, saya ingin bertanya Bapak. Iya. Ini juga terkait cloud system. Jadi setiap pertemuan itu kan Pak ada dia form untuk WhatsApp-nya tuh. Sementara ada beberapa di pertemuan satu itu tidak ada tugasnya Pak. Kami skip saja itu atau bagaimana? Kalau misalkan di pertemuan satu tidak ada untuk ada pengumpulan tugasnya tapi tidak ada tugasnya di videonya, itu tidak perlu diisi, menyesuaikan saja. Nanti kami cek kembali, tadi juga sudah ada info dari kelas B sebelum masuk di kan tadi ada yang sebelumnya dibilang Pak pertama itu tidak ada tugas di videonya tapi ada pengumpulannya apakah tetap dikumpulkan ke suatu itu. Saya bilang tunggu saya cek dulu nanti sama tim. Kalau misalkan memang tidak ada sama sekali, nanti bakal kami beri ke tempat pengumpulan tugasnya. Jadi sekarang coba isi saja yang ada tugasnya, kemudian sudah disiapkan tempat pengumpulan. Itu kurang lebih. Sama tadi ada juga laporan bilang ada satu Pak yang ada tugasnya tapi tidak ada tempat pengumpulan. Itu kami sementara review kembali. Ya? Oh ya, baik Pak. Nah, kemarin juga sempat yang info ke saya bahwa kuisnya itu dia coba-coba jawab beberapa kali tapi kayaknya dia bilang tidak ada jawaban yang sesuai. Nah, begini metode kuisnya. Jadi kuisnya itu percobaan pertama kan ada pertanyaan beberapa pilihan di bawah. Kalau kita ulangi beberapa kali itu dia acak pilihannya, jadi tidak tetap posisi pilihan-pilihannya tadi. Kan ada 4 opsi kalau tidak salah dan. Nah, percobaan pertama bisa saja urutannya A, B, C, D dan seterusnya. Nanti di percobaan yang kedua kalau kita ulang itu dia acak lagi itu jawabannya posisinya. Nah, jadi intinya dia hafal bukan urutan yang dihafal, jawabannya ujung yang dicari bukan apa tidak. Nah, dia kayak gitu metode kuisnya, dia tidak tetap di posisi opsinya tadi ambil kirinya dia bakal acak kalau kita ulang kita jawab soal. Oke, ada lagi yang mau saya ceritakan terkait dengan tugas kita yang lain juga tidak apa-apa. E-commerce-nya bagaimana? Aman dijalankan semua? Itu e-commerce Bapak, deadline-nya sampai kapan? Kemarin kita juga sampai tanggal 20 kalau nggak salah ya. Itu business intelligence Bapak. Nah, jadi semua tugas-tugas saya itu di tanggal 20 nanti bakal terkumpul semua. Nanti kita cari satu waktu kalau yang e-commerce ini nanti setelah terkumpul kita bakal kasih waktu kalau misalkan kita mau presentasikan nanti saya info kapan waktunya ya. Kita presentasi di sampai Di e-commerce juga. Di kamu sudah kita finish kan di tanggal 20 rencananya. Nanti update info saja lah kalau misalkan ada kendala kabari Pak. Oh iya, ya, baik Bapak. Mau tanya kalau cloud system kapan Pak? Kalau cloud system itu terbuka sampai tanggal
3 Desember kalau nggak salah. Jadi kapanpun ada waktu kita kerjakan semua yang ada di situ. Tapi intinya di tanggal 3 bakal di closing untuk mengikut tugasnya, kegiatan kuisnya dan sebagainya. Ya baik sih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan.